Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa permasalahan yang saya hadapi pada saat pembelajaran. Tema yang saya ambil yaitu minimnya minat siswa dalam mengerjakan tugas pada saat pembelajaran di kelas. Deskripsi permasalahannya, pada pembelajaran di kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan terdapat beberapa peserta didik yang terlambat mengerjakan tugasnya. Mereka hanya melamun dan mengobrol dengan temannya pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Dan minat peserta didik terhadap pengerjaan tugas terlihat sangat kurang. Mereka lebih memilih untuk memainkan smartphone-nya tanpa ada tujuan yang jelas. Saya coba menghampiri mereka yang sedang mengobrol dan memainkan smartphone-nya. Mereka terlihat kaget saat saya menghampiri. Saya mencoba menanyakan kenapa tidak mengerjakan tugasnya. Mereka menjawab, "Siapa, saya akan mengerjakan," katanya. Nah, saya mencoba memberikan pengertian, kemudian saya tinggalkan. Namun setelah saya perhatikan kembali, mereka masih dalam keadaan yang sama dan masih mengobrol dengan temannya. Tentunya ini permasalahan yang cukup serius karena jika dibiarkan ini akan menjadi budaya atau kebiasaan dari peserta didik. Nah, akar permasalahan yang pertama setelah saya telaah ternyata kurangnya motivasi diri. Anak bisa kekurangan motivasi dalam mengerjakan tugas karena ia belum mengetahui manfaat belajar dan belum mempunyai tujuan yang ingin dicapai, sehingga mereka tidak jelas gitu ketika pembelajaran di kelasnya mau ngapain atau apa yang harus dilakukan ya. Kemudian yang kedua, anak merasa terganggu. Nah, di sini gangguannya banyak ya, terutama di lingkungan kelas atau smartphone-nya. Anak yang malas mengerjakan tugas dapat disebabkan karena banyak gangguan di kelasnya, terutama dari notifikasi handphone atau smartphone ya. Jadi banyak sekali terjadi gangguan ketika siswa membawa handphone, ada notifikasi WhatsApp, notifikasi Instagram, dan yang lain-lain. Alternatif solusinya yang pertama, menjelaskan manfaat dan tujuan pembelajaran. Manfaat dan tujuan pembelajaran sangat penting disampaikan kepada peserta didik, mengingat pada poin ini peserta didik diajak untuk membuka pemikiran tentang hal apa saja yang bermanfaat dari mempelajari materi ini, serta cara apa yang akan dilakukan untuk mencapai indikator pembelajaran. Nah, dengan adanya penyampaian manfaat dan tujuan peserta didik diharapkan mampu membayangkan langkah pembelajaran untuk mencapai indikator tersebut. Layaknya sebuah tangga, mereka harus menginjakan kakinya di tangga pertama dahulu, kemudian ke tangga selanjutnya. Nah, jika peserta didik langsung melangkah ke tangga yang selanjutnya, maka akan memerlukan tenaga yang lebih ekstra lagi. Nah, yang kedua, alternatif solusinya yaitu menyingkirkan hal-hal yang mengganggu. Ya, ada beberapa hal yang dapat mengganggu konsentrasi anak dan membuatnya malas untuk mengerjakan tugas. Hal tersebut dapat berupa gadget atau smartphone, lingkungan sekitar, ataupun teman sekelasnya. Ini ada yang gangguan yang dari temannya, ngajak ngobrol dan segala macam, sehingga tugas pun tidak beres ya. Kemungkinan mereka juga akan terus saja mengobrol ketika tidak ada yang mengingatkan. Nah, hasil pemecahan masalahnya dari solusi di atas ya, peserta didik dapat mengerjakan tugas secara tepat waktu ya, ketika sudah disingkirkan ya gangguan-gangguannya, kemudian dijelaskan kembali step by stepnya supaya si peserta didik lebih tahu atau to-do list apa yang akan dilakukan di dalam pembelajaran di kelasnya. Oke, ini sumber rujukan solusi masalahnya. Ini saya ambil dari internet ya. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.